Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم في قوله تعالى واضرب لهم مثلا أي اجعل لهم مثلا مفعول أول أصحاب مفعول ثان القرية أنطاكية إذ جاءها إلى آخره. Wadrib, dan berilah perumpamaan, ai ij'al lahum mathala, maksudnya adalah jadikan bagi mereka mathala, akan perumpamaan bagi mereka orang-orang yang ingkar kepadamu, orang-orang yang tidak mempercayai risalah yang engkau bawa. Berikan kepada mereka itu perumpamaan. Siapa dan apa perumpamaan itu? Mathalan yang ada di dalam ayat maf'ulun awal adalah maf'ul pertama. Ashaba, jadi jadikan bagi mereka itu mathalan perumpamaan, maf'ul pertama. Ashaba itu maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Jadikan perumpamaan. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Ashabal qaryah, yaitu para penduduk-penduduk kampung itu. Maksudnya kampung mana? Antokiyata, yaitu di daerah Antokiyah. Antokiyah itu di daerah mana? Disebutkan di dalam Hasyiatus Sawi, wahia madinatun bi ardir Rum. Ia adalah suatu kota yang terletak di daerah Rum atau Romawi. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan perumpamaan kepada orang-orang kafir yang mendustakannya itu, dengan perumpamaan yang terjadi kepada para ashabul qaryah ini, para penduduk negeri Antokiyah ini. Bagaimana Allah membinasakan mereka dikarenakan mereka mendustakan nabi dan utusan yang Allah utus kepada mereka, supaya orang-orang tersebut yang tidak mempercayai atau mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran agar jangan sampai mengalami hal yang sama, mendapat azab daripada Allah Ta'ala. Bagaimana cerita mereka ashabul qaryah tadi? Idh ja'aha, ketika datang kepada mereka, ila akhirih, sampai akhir cerita ini, sampai akhir ayat ini, badalun atau badalu istimalin min ashabil qaryah, adalah badal istimal daripada kalimat ashabal qaryah. Kenapa jadi badal istimal? Karena ashabal qaryah yang diceritakan di dalam ayat ini adalah mereka yang datang ke dalam kampung itu
ke dalam daerah Antokiyah itu. Jadi isi cerita yang ada di dalam idja'aha ini adalah ashabal qaryah itu. Jadi disebut dengan badal istimal. Dalam ilmu nahwu itu kan badal ada 4. Ada badal al-kulli minal kull, ada badal ba'dul ba'di minal kull, ya, badalul ba'di minal kull. Ada lagi badalul istimal, seperti contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu, nafa'ani zaidun ilmuhu, telah memberi manfaat kepada saya si Zaid. Maksudnya apa? Yang memberi manfaat ilmunya, karena ilmu ada di dalam tubuh Zaid, dikandung atau terkandung dalam tubuh Zaid, makanya disebut dengan badal istimal. Yang keempat ada lagi badalul ghalat. Nah, jadi cerita yang ada idja'ahal mursalun itu sudah terkandung di dalam ashabul qaryah ini. Isinya, kandungannya adalah idja'ahal mursalun. Makanya disebut dengan badalu istimal min ashabal qaryah, yaitu dari kalimat ashabal qaryah, yaitu datang kepada mereka al-mursalun, para utusan-utusan. Siapa mereka para utusan itu? Ai rusulul Isa, utusan-utusan Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Artinya kejadian ini terjadi pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Isa mengirim beberapa orang utusan ke kampung atau ke daerah Antokiyah. Id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma. Ketika kami mengirim kepada mereka orang-orang yang ada di daerah Antokiyah itu, itnaini, 2 orang, fakadzabuhuma, lalu mereka penduduk Antokiyah mendustakan keduanya, ila akhirih. Ini kalimat id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma ila akhirih adalah badalun min idzil ula, yaitu badal daripada kalimat id yang pertama. Ini badal daripada badal. Masalah nahu. Kalau yang id pertama kan id ja'ahal mursalun, id arsalna ilaihim musnaini. Sama aja, telah datang kepada mereka utusan ketika kami mengirim kepada mereka 2 orang. Ya 2 orang ini utusan itu tadi. Ini badal daripada badal. Fa'azzazna, lalu kami perkuat, bitakhfif wat tasydid. Boleh kita membacanya fa'azazna bitakhfif, tidak mentasydidkan huruf zai, wat tasydidi, dan boleh pula kita mentasydidkannya, maka kita baca fa'azzazna, dan itu yang biasa kita amalkan setiap membaca surah Yasin. Arti azzazna adalah qawwaina, kami kuatkan al-ithnaini, 2 orang tadi, bithalithin, dengan orang yang ketiga. Faqalu, lalu mereka tersebut mengatakan, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini diutus kepada kalian. Berarti 3 orang semuanya utusan itu. 2 orang diutus. Untuk yang pertama oleh Nabi Allah Isa, setelah keduanya didustakan oleh penduduk Antokiyah itu, dikirim lagi oleh Nabi Isa utusan yang ketiga. Lalu kemudian mereka mengatakan, 3 orang ini, kami ini adalah utusan-utusan yang dikirim kepada kalian. Di dalam Al-Quran ini, surah Yasin ini, Allah menyebutkan secara sporadis, secara ringkas saja, secara garis besarnya saja, tidak secara detil bagaimana cerita yang sebenarnya. Sehingga para pentafsir Al-Quran
mereka mengkaji lagi lebih dalam sehingga mereka mendapatkan banyak riwayat yang membahas tentang itu, lalu kemudian mereka ceritakan cerita yang sebenarnya untuk memperjelas kita, sehingga ketika kita membaca ayat ini kita paham, kita mengerti. Nah, di dalam Hasyiatus Shawi diceritakan dengan detail. Kayaknya bagus kalau kita baca ini supaya paham siapa sih dua orang utusan itu, namanya siapa, kemudian diperkuat lagi dengan orang ketiga, namanya siapa, ceritanya bagaimana, misinya apa, kenapa dikirim oleh Nabi Isa. Nah, ini harus kita pelajari. Di dalam Hasyiatus Shawi di sini disebutkan wa hasilu tilkal qissah, kata beliau. Pas beliau menghasyiahkan kalimat Antokiyah. Antokiyah itu kan ada tuh di bawahnya, ketika beliau mengatakan wahya madinatun bi ardir rum. Antokiyah itu nama kota yang ada di daerah Romawi, dzatu surin azimin, yang memiliki pagar atau benteng pertahanan yang besar, min sakhrin, yang terbuat dari batu besar. Wahya baina khamsati jibalin. Daerah Antokiyah tadi itu diapit antara 5 gunung. Duruha itna asyara milan. Rumah-rumah tempat tinggal yang ada di sana panjangnya itu sampai 12 mil, artinya luas sekali. Wa hasilu tilkal qissah. Nah, dan kesimpulan cerita itu adalah anna Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam ba'atha rasulaini minal hawariyina ila ahli Antokiyata. Beliau mengirim 2 orang utusan dari kalangan kaum Hawariyin ke daerah Antokiyah, kepada penduduk daerah Antokiyah. Ismu ahadihima Shadiqun watsani Masduq. 2 orang ini, yang satu namanya Shadiq dan yang kedua namanya Masduq. Jadi Shadiq sama Masduq. Nah, kan jelas kalau di dalam surah Yasin hanya disebutkan kami kirim 2 orang. Siapa namanya? Nggak tahu. Lalu dijelaskan oleh para mufassirin. Ternyata 2 orang itu, yang pertama namanya adalah Shadiq dan yang kedua adalah Masduq. Nah, si Shadiq sama si Masduq dikirim oleh Nabi Allah Isa. Falamma qaruba minal Madinah, maka tatkala keduanya sudah mendekati kota tersebut, ra'aya syaikhan yar'a gunaimatin lahu. Keduanya itu melihat ada orang tua yang sedang menggembala anak-anak kambing miliknya. Gunaimatin, kambing-kambing kecil miliknya. Orang tua itu rupanya menggembala anak-anak kambing. Wahwa, dan ia, orang tua tersebut namanya adalah Habib An-Najjar. Jadi namanya Habib An-Najjar, sahibu Yasin, yaitu yang disebut di dalam surah Yasin juga lelaki ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, ini dia orang ini, Habib An-Najjar. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ini si Habib An-Najjar ini nanti akan dijelaskan. Fasallama alaih, lalu si Shadiq dan Masduq tadi mengucapkan salam kepada dia. Faqala syaikhu lahuma, maka orang tua ini, si Habib An-Najjar tadi, berkata kepada keduanya, kepada si Shadiq dan Masduq, man antuma, siapa kalian berdua? Faqala, maka keduanya pun menjawab, Rasulullah Isa sallallahu alaihi wasallam, kami berdua ini adalah utusan Nabi Allah Isa sallallahu alaihi wasallam.
Nad'ukum min ibadatil awthani ila ibadatir rahman. Kami mengajak kalian daripada menyembah berhala-berhala kepada menyembah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Mau enggak? Kata si Shadiq dan Masduq. Jadi pertama kali sampai, keduanya ini bertemu dengan orang tua yang menggembala kambing, si Habib An-Najjar tadi. Nah, ini objek pertama yang didakwahi oleh si Shadiq dan Masduq. Faqala, lalu orang tua tadi berkata, ama'akuma ayatun, apakah kalian berdua memiliki tanda kebenaran bahwa kalian itu memang betul-betul adalah diutus oleh Nabi Isa dan kalian mengajak kepada menyembah Allah yang Maha Rahman itu? Ada nggak ma'akuma berserta kalian berdua itu ayatun, tanda kebenaran? Qala, keduanya menjawab, na'am, iya, kata keduanya. Nashfil maridha wa nubri'ul akmaha wal abrasa biiznillahi ta'ala. Kami bisa menyembuhkan orang sakit, kami bisa mengobati orang yang bisu, dan kami juga bisa mengobati orang yang terkena penyakit baros, belang atau kusta. Biiznillahi ta'ala. Itu semua kami bisa melakukan dengan izin dari Allah Ta'ala. Wa dzalika karamatun lahuma, dan yang demikian itu memang adalah keramat bagi keduanya. Kalau Shadiq dan Masduq bisa menyembuhkan orang yang bisu, orang yang sakit dan yang terkena penyakit belang, itu adalah keramat bagi keduanya. Wa mu'jizatun li nabiyihima, dan mukjizat bagi nabi keduanya, yaitu Nabi Isa. Kalau dari Nabi Isa mukjizat, kalau dari Shadiq dan Masduq keramat, karena mereka bukan nabi. Justru keramat yang mereka dapat itu daripada nabi mereka berdua, yaitu Nabi Isa. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi Isa itu lamma arsalahuma, tatkala mengutus keduanya, ayyadahuma bimu'jizatih. Nabi Isa memperkuat keduanya, membekali keduanya dengan mukjizat-mukjizatnya. Udah, kata Nabi Isa, kalian berdua akan memiliki keahlian seperti yang aku miliki. Jadi sebelum diutus, mukjizat Nabi Isa beliau salurkan dulu kepada dua orang ini. Hebat Nabi Isa, bisa menyalurkan ilmu mukjizatnya kepada dua orang ini. Nah, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, mengobati orang yang bisu, juga bisa mengobati orang yang terkena penyakit belang, bahkan menghidupkan orang yang mati juga. Itu sumbernya daripada Nabi Isa juga, mukjizat beliau. Faqala Syekh, maka Syekh tadi pun berkata, innali ibnan maridon mundu sinin. Saya punya seorang anak lelaki yang sakit mundu sinin, sejak bertahun-tahun lamanya. Anaknya ini sakit, lumpuh, nggak bisa bergerak. Qala, maka keduanya pun berkata, fantalik bina namdur halahu. Mari pergi bersama saya ingin melihat bagaimana keadaannya. Sakit apa anak kamu itu? Fa'ata bihi, maka Syekh tadi pun datang membawa anaknya yang sakit itu. Setelah itu famasaha ibnah, dua orang ini, si Shadiq dan si Masduq, langsung mengusap tubuh anak orang tua itu. Faqama fil waqti biidnillahi ta'ala sahihan, maka anak itu pun berdiri ketika itu juga, pada waktu itu juga, biidnillahi ta'ala, dengan izin dari Allah Ta'ala, sahihan, sudah dalam keadaan sehat, sembuh dari penyakitnya. Padahal anak itu sudah sakit bertahun-tahun dan diobati ke situ kemari, tapi tidak kunjung sembuh. Begitu diusap oleh dua orang utusan Nabi Isa ini, langsung bisa berdiri dan sembuh dari penyakitnya. Gak usah minum obat, gak usah minum ramuan, gak usah divaksin, sembuh sendiri. Wah, subhanallah. Akhirnya apa?
Fafasha al-khabaru fil Madinah, maka tersiarlah berita itu di kota tersebut. Wa syafallahu ala aidihim katsiran minal mardha, dan Allah pun menyembuhkan melalui tangan keduanya itu banyak sekali minal mardha, daripada orang-orang yang sakit. Jadi banyak disembuhkan oleh keduanya ini. Wa kana lahum malikun ya'budul asnama ismuhu Antikha, dan bagi mereka penduduk kota Antakya ini memiliki seorang raja namanya Antikha. Raja ini ya'budul asnam, menyembah berhala, namanya Antikha. Pada abihima, lalu raja itu pun memanggil dua orang utusan Nabi Isa ini. Waqala, dan raja pun berkata, man antuma, siapa sih kalian berdua ini? Kok sakti sekali, banyak penyakit yang sembuh, hanya kalian berdua usap dengan tangan kalian. Siapa kalian ini sebenarnya? Qala, dua orang tadi menjawab, Rasulullah Isa alaihi salam, kami berdua ini utusan Nabi Isa alaihi salam, dia yang mengirim kami ke sini. Qala wa fima ji'tuma, raja itu bertanya lagi, sebab apa kalian berdua datang ke sini? Untuk apa sebenarnya tujuan kalian berdua datang ke sini? Diinterogasi sama si raja. Qala, keduanya menjawab, nad'uka min ibadati man la yasma'u wa la yubsir ila ibadati man yasma'u wa yubsir. Kami berdua mengajak engkau daripada menyembah man la yasma'u wa la yubsir, daripada menyembah sosok yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, berhala, patung, gak bisa dengar, gak bisa melihat, ila ibadati man yasma'u wa yubsir, kepada menyembah zat yang mendengar lagi melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama kami datang ke kampung kalian ini, bukan untuk mengobati orang-orang yang sakit secara fisik, tetapi lebih daripada itu, ingin mengobati akidah kalian, agama kalian, agar tidak menyembah sosok patung-patung yang tidak mendengar dan tidak melihat itu, kepada zat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Begitulah, dari sejak dulu memang utusan-utusan Allah itu diutus, misi mereka adalah mengajak untuk bertauhid dari dulu. Iya, dan Nabi Isa banyak punya sahabat, Hawariyin namanya. Hawariyin Nabi Isa ini, mereka ibarat di zaman Rasulullah itu adalah ya kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat lain. Mereka kan kadang dikirim Nabi, ada yang dikirim Nabi ke daerah Yaman, ada yang dikirim Nabi ke daerah Mesir, dan begitulah seterusnya. Mu'ad bin Jabal dikirim Nabi ke Yaman, kan gitu. Sama, ini dua orang tadi, si Sodik dan si Masduk, dikirim oleh Nabi Isa ke daerah Antakya. Jadi raja tadi setelah mendengar alasan keduanya kenapa datang ke daerah Antakya, ternyata mengajak dia untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, lalu dia berkata, wa hal lana ilahun duna alihatina, emang kami ini masih ada punya Tuhan lagi selain Tuhan-Tuhan kami yang ada ini? Kok kalian menyuruh kami menyembah zat yang mendengar dan melihat itu? Emang ada Tuhan selain Tuhan-Tuhan kami ini? Qala na'am, keduanya menjawab, iya. Alladzi aujadaka wa alihatak, dia Tuhan yang kami maksud ini, yang maha mendengar lagi maha melihat tadi, dia yang aujadaka, mengadakan kamu, wa alihataka, dan Tuhan-Tuhan kamu itu. Justru yang menciptakan kamu dan Tuhan-Tuhan kamu itu ya dia ini, Allah ini, zat yang mendengar lagi melihat ini. Qala lahuma, raja tadi berkata lagi kepada keduanya, si Antikha tadi, kuma, marah dia, kuma, berdiri kalian berdua, hatta anzura fi amrikuma,
sehingga saya akan mempertimbangkan mengenai persoalan kalian berdua ini, yaitu mengajak saya untuk menyembah Tuhan yang mendengar dan melihat, serta meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang ada ini. Baik, akan saya pertimbangkan itu. Saya akan pandang kepada persoalan kalian berdua. Maksudnya saya akan pertimbangkan ini. Ternyata dia sudah menyusun rencana. Ketika keduanya berdiri, fatabi'ahuman nas, maka banyak orang-orang yang mengikuti keduanya. Setelah berdiri dari hadapan Raja Antiokos tadi, Sodik dan Mastuk ini keluar. Pas dia keduanya keluar, maka keduanya diikuti oleh banyak orang. Fa'akhadhuhuma, maka orang-orang itu pun memegang keduanya, wajalladu, dan menyambuk kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin, menyambuk, memukuli masing-masing dari keduanya itu mi'ata jaldatin dengan 100 cambukan. Dikira keluar dalam keadaan selamat, ternyata keduanya dibuntuti dan kemudian dipegang lalu dicambuk masing-masing 100 kali cambukan. Wa wada'uhuma fis sijni, dan mereka pun meletakkan keduanya di penjara. Falamma kudziba wa duriba, maka ketika keduanya itu didustakan dan dipukul, ba'atha Isa alaihi salam, maka Nabi Isa alaihi salam mengutus lagi Ra'sal Hawariyin, pimpinan kaum Hawariyin. Gak tanggung-tanggung lagi, ini pimpinannya langsung yang dikirim oleh Nabi Isa. Namanya adalah Syam'un As-Safi. Nama yang dikirim oleh Nabi Isa ini adalah Ra'sal Hawariyin tadi, Syam'una As-Safiyya, Syam'un As-Safi. Ini yang dimaksud fa'azzazna, apa tadi? Ini yang dimaksud dengan idja'aha al-mursalun id arsalna ilaihim fakadzabuhuma fa'azzazna. Ini yang dimaksud dengan fa'azzazna bitsalitsin. Lalu kami pun menguatkan kedua orang utusan itu dengan utusan yang ketiga. Ini dia utusan yang ketiga, namanya Syam'un. Kalau tadi kan Sodik dan Masduk. Nah, ini ternyata didustakan dan dipukuli serta dipenjarakan. Diutus lagi oleh Nabi Isa alaihi salam lelaki yang nomor 3, namanya Syam'un, pimpinan kaum Hawariyin, pimpinan umat Nabi Isa. Nah, ini yang dimaksud dengan fa'azzazna bitsalitsin. Lalu kami kuatkan dua orang itu dengan orang yang ketiga, yaitu dengan mengutusnya Nabi Isa orang yang ketiga yang bernama Syam'un. Nah, jelaskan kalau kita baca Yasin, ketika kami mengirim kepada mereka itsnain, 2 orang, namanya nggak disebut, tapi di tafsir disebutkan 2 orang itu ternyata Sodik dan Masduk. Fa'azzazna fakadzabuhuma, lalu orang-orang itu mendustakan keduanya. Fa'azzazna bitsalitsin, maka kami pun menguatkan 2 orang itu dengan orang ketiga, itu Syam'un ini tadi. Jelas kalau kita baca tafsirnya. Biasanya orang-orang suka bikin hal-hal yang membuat penasaran ya. Tahu nggak kamu siapa nama orang yang ada di dalam surah Yasin itu? Kamu kalau tahu itu karena kamu gini. Siapa nama anjing Ashabul Kahfi? Kamu kalau tahu itu kamu gini. Siapa nama Nabi Khidir yang sebenarnya? Kamu kalau tahu itu begini. Itu semua ada di tafsir. Kalau orang baca tafsir tahu semua nama-nama tokoh yang tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya. Tokoh-tokoh yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran namanya, itu kalau kita baca tafsir kita bakal tahu nama-namanya. Itulah keunggulan orang yang menuntut ilmu.
Kayak tadi di dalam Al-Qur'an, id arsalna ilaihim musnaini. Hanya disebutkan di situ 2 orang. Fakadzabuhuma, lalu 2 orang tadi didustakan oleh penduduk Antiokhia. Fa'azzazna bitsalitsin, lalu kami kuatkan lagi dengan orang ketiga. Itu kan orang 2, orang 3. Tidak disebutkan namanya. Kalau di tafsir disebutkan. Lalu dikirim lagi orang yang ketiga. Bahkan ini pimpinan Hawariyin. Ala atharihima, yaitu mengikut jalan keduanya. Liyubsirahuma, yaitu membuntuti jalan keduanya. Liyubsirahuma, agar orang ketiga ini dapat mengamati keduanya, memperhatikan keduanya. Artinya bagaimana nasib 2 orang utusan itu. Jadi dikirim oleh Nabi Isa. Padakhala Syam'unu al-balada mutanakkiran, maka Syam'un pun masuk ke negeri itu, Antiokhia, mutanakkiran, dalam keadaan menyamar. Masuknya beliau menyamar. Ya, menyamar jadi seorang pelancong, seolah tidak kenal dengan 2 orang yang datang kemarin itu. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki hatta anisu bih. Maka jadilah si Syam'un ini bergaul, bersahabat dengan hasyiatal malik, pengawal-pengawal kerajaan. Hatta anisu bih, sehingga pengawal-pengawal itu pun akrab dengannya. Pakai siasat, nggak langsung datang, mana 2 orang teman saya, mana, enggak begitu. Beliau menyamar dulu jadi seorang pelancong, seorang pengembara. Dia dekati pengawal-pengawal raja sampai mereka semua akrab dengannya, dengan si Syam'un tadi. Farafa'u khabarahu ilal malik, maka pengawal-pengawal itu pun mengangkat tentang kabar Syam'un ini kepada raja mereka. Pada maka raja mereka pun memanggil si Syam'un tadi. Wa anisa bihi, raja itu pun ikut akrab dengannya. Jadi ikut senang, nyaman bersamanya. Wa akramahu, dan raja Antiokhia ini pun memuliakan si Syam'un tadi. Wa radiya ishratah, dan ia senang dengan bergaul bersamanya. Waradiya ishratah, senang dia bergaul dengan si Syam'un. Qala lil maliki dzata yaumin, karena sudah akrab si Syam'un tadi dengan si raja, suatu hari dia berkata kepada si raja, balagani annaka habasta rajulaini fis sijn. Telah sampai kepada saya berita, wahai tuan raja, engkau ada mengurung 2 orang lelaki di penjara. Betul nggak? Seolah dia tidak tahu, padahal dia tahu. Wa darabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinik, dan engkau pukul keduanya ketika keduanya mengajakmu untuk memeluk agama selain agamamu. Betul nggak cerita itu? Atau sekedar hoax saja? Iya, jangan-jangan hoax itu. Daripada saya mendapat informasi yang tidak valid, tidak jelas, mending saya tanyakan langsung kepada Paduka Raja. Betul nggak? Fahal kallamtahuma wa sami'ta qaulahuma. Jika betul, maka apakah engkau sudah pernah mengajak keduanya bicara dan mendengarkan perkataan keduanya? Kok tiba-tiba langsung dipenjara? Ceritanya gimana sih? Begitu. Kalau memang betul, kok kenapa langsung dipukuli dan dipenjara? Apa engkau pernah dulu mengajak keduanya bicara dulu dengan baik, minta keterangan dengan jelas, buktinya apa? Kalau kau punya Tuhan yang benar selain Tuhan kami, pernah nggak kamu adakan perbincangan seperti itu sebelum engkau penjarakan keduanya? Faqala, maka raja itu menjawab, halal ghadabu baini wa baina dzalik. Memang benar cerita itu, tapi aku tidak berbicara dengan dia panjang lebar. Kenapa? Halal ghadabu baini wa baina dzalik. Amarahku sudah terlanjur menghalangi aku dan menghalangi aku dan antara itu, yaitu kompromi. Jadi karena aku sudah marah
ketika dia mengajak untuk menyembah Tuhan yang mendengar dan melihat itu serta meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, akhirnya aku tidak sempat kompromi lagi dengan dia, tidak sempat ngobrol-ngobrol panjang lebar karena aku sudah terlanjur marah. Ya akhirnya saya suruh keluar dan kemudian dipukuli, kemudian ditahan. Oh, kata si Syam'un, faqala Syam'un, qala Syam'un berkata, fa inni ara ayyuhal maliku, fa inni ara ayyuhal maliku an tad'uwahuma hatta nattali'a ala ma indahuma. Begini wahai raja, sesungguhnya saya berpendapat wahai raja agar engkau panggil keduanya itu sehingga nattali'a, kita semua ingin mencari tahu alama indahuma, atas apa yang ada pada keduanya. Kalau kemarin raja terlanjur marah, belum sempat berkompromi dengannya, ayo sekarang panggil lagi keduanya, kita tanyai dengan detil apa sih sebenarnya yang mereka berdua bawa itu. Karena raja sudah akrab dengan Syam'un, pada'ahumal malak, raja itu pun memanggil keduanya, si Sodik dan Masduq, dikeluarkan dari penjara. Faqala Syam'un, lalu Syam'un berkata kepadanya, seolah Syam'un tidak kenal, padahal anak buah Syam'un nih. Apa kata Syam'un? Man arsalakuma ila hahuna, siapa yang mengirim kalian berdua ke sini? Qala, dua orang tadi menjawab, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun. Dia langsung menyebut Allah. Ya maksudnya langsung kepada hakikatnya. Nabi Isa itu menyuruh keduanya kan atas perintah Allah juga. Jadi dia langsung mengembalikan kepada Allah. Kata dua orang tadi, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in. Dia Allah yang mengirim kami, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala macam sesuatu, walaysa lahu syarikun, dan tidak ada baginya itu sekutu. Faqala Syam'un, lalu Syam'un melanjutkan lagi perkataannya kepada dua orang itu. Fasifahu wa aujiza, kalau begitu sifatkan, gambarkan kepada kami Tuhanmu itu, wa aujiza, dan jelaskan dengan ringkas saja. Gak usah panjang lebar, ringkas saja. Siapa sih Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang kamu maksud itu? Qala, keduanya menjawab lagi, innahu yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Tuhan itu bisa melakukan segala apa yang ia kehendaki, wa yahkumu ma yurid, dan dia bisa memutuskan segala apa yang ia kehendaki. Dia akan melakukan semua yang dia inginkan dan dia akan memutuskan segala macam yang dia kehendaki. Faqala Syam'un, maka Syam'un berkata lagi, wa ma ayatukuma, apa bukti kebenaran kalian berdua? Qala, maka keduanya menjawab, ma tatamannahu, apa yang kalian harapkan? Bukti yang bagaimana itu? Apa? Bilang kalau kamu ingin mengetahui bukti kebenaran kami itu. Fa amaral maliku hatta ja'u bi ghulamin matmusil ainain, maka raja pun memerintahkan agar hatta ja'u, raja pun menyuruh hatta ja'u, sehingga para pengawal-pengawal istana jauh datang bigulamin, dengan membawa seorang anak lelaki matmusil ainain, yang kedua matanya itu tidak ada. Matmus itu rata, bukan buta. Kalau buta masih ada, kalau a'ma masih ada kelopak matanya, masih ada tempat penglihatannya. Kalau ini matmusul ainain, matmusil ainain, rata. Matanya ini rata dengan dahi, nggak ada matanya memang. Jadi orang ini terlahir tanpa mata, ya, ada hidung sama mulut. Jadi dahinya ini rata dengan wajah, cuma ada hidung sama mulut saja. Nah, kalau orang buta disembuhkan kan memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau tidak ada tempat matanya, rata dengan dahi. Matmusil ainain wa mawdi'u ainaihi kal jabhah,
yaitu tempat kedua matanya itu sama seperti dahi, rata, karena nggak ada tempatnya, matmus, rata dahi sama wajahnya, cuma hidung sama mulut yang ada. Famazala yad'uani rabbahuma, maka keduanya senantiasa berdoa rabbahuma, kepada Tuhan keduanya, yakni kepada Allah, hatta syaqqa maudhi'ul basar, sehingga terbelahlah tempat penglihatan yang ada di wajahnya, yaitu membentuk seperti mata di kanan dan di kiri, terpecah terbelah begini. Setelah keduanya berdoa. Begitulah ini Shodiq dan Masduq ini kalau di zaman kita sekarang ini wali istilahnya. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah pengikut nabi dan rasul yang setia dan istiqomah, jadi wali. Makanya para wali-wali di zaman Nabi Isa itu kalau berdoa kabul, karena mereka umat Nabi Isa. Bagaimana kira-kira dengan wali-wali yang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ketika keduanya berdoa kepada Allah, maka terpecahlah, terbelahlah di bahagian wajahnya itu maudhi al-basar, di tempat penglihatan mata biasanya, kanan dan kiri. Namanya tidak ada bola matanya, cuman terbelah aja begini kanan dan kiri, di tempat biasanya manusia normal melihat. Nggak ada bola matanya kan, cuman wadahnya aja ada setelah mereka berdua berdoa. Lantas apa yang dilakukan oleh mereka? Fa'akhadha bunduqataini min tin, lalu keduanya pun mengambil 2 biji pelor dari tanah, pelor bulat tapi dari tanah, diambil keduanya. Akhirnya apa? Fawada'ahuma fi hadaqataihi, maka keduanya pun meletakkan 2 biji pelor yang terbuat dari tanah tadi di hadaqataihi, di dalam kelopak matanya ini. Maksudnya dijadikan bola mata, dijadikan bola mata, bola matanya dari tanah. Habis itu apa? Fasorata buqlataini yubsiru bihima, maka jadilah 2 pelor yang terbuat dari tanah liat tadi, muqlataini, menjadi 2 bola mata, yubsiru bihima, anak lelaki tadi dapat melihat dengan keduanya. Fata'ajjabal maliku, maka raja tadi pun terkagum, tercengang. Wah, hebat ini, sakti betul ini. Pantas warga-warga semua menceritakan mereka yang sakit semuanya sembuh. Jangankan penyakit, ternyata orang yang nggak punya mata saja bisa dia bikinkan mata tanpa operasi. Nggak ada, hatta zaman sekarang nggak bisa dokter seperti itu ya. Kalau dokter hanya bisa mengobati mata yang buta, apa namanya itu, transplantasi ya, transplantasi mata, pencangkokan mata. Itu pun transplantasi itu matanya memang ada, cuman rusak. Kalau ini nggak ada sama sekali, mengadakan yang tidak ada. Hebat itu, apa, karomah. Heran raja tadi. Faqala Syam'un lil malik, maka Syam'un pun berkata kepada raja, in anta sa'alta alihatak hatta yasna'u mithla hadha kana laka syarafu wa li alihatika. Nah, kata Syam'un, cerdas memang Syam'un ini. Jika, wahai raja, jika engkau bisa memohon kepada Tuhan-Tuhanmu itu sehingga mereka semua Tuhan-Tuhanmu itu bisa melakukan seperti ini, maka itu merupakan kemuliaan untukmu dan untuk Tuhan-Tuhanmu. Bisa nggak kira-kira? Mereka sudah membuktikan kehebatan mereka. Nah sekarang kamu, wahai Syam'un, wahai raja, kata Syam'un, selama ini kamu menyembah berhala-berhala ini, bisa nggak berhala-berhala ini melakukan seperti yang dilakukan dua orang ini? Cerdas Syam'un. Raja mikir, kau menyembah Tuhan berhala ini bertahun-tahun kan? Bisa nggak mengabulkan seperti yang dikabulkan oleh 2 orang lelaki ini? Malah anak buah Syam'un sendiri, anak buahnya aja sehebat itu, bagaimana Syam'unnya ini? Ayo, coba, kalau bisa, raja
raja tambah mulia, Tuhan-Tuhanmu ini pun juga menjadi mulia karena terbukti. Ayo, bisa nggak raja buktikan seperti dia? Akhirnya apa? Faqala lahul malik, maka si raja tadi berkata kepada Syam'un, laisa li anka sirrun maktumun. Tidak ada bagi saya darimu itu rahasia yang tersembunyi. Artinya saya dan kamu ini sangat akrab, tidak ada rahasia antara kita. Fa inna ilahana alladzi na'buduh la yasma'u wa la yubsir wa la yadurru wa la yanfa. Sebenarnya Tuhan kami yang kami sembah ini tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, tidak bisa memberi mudarat, dan tidak bisa pula memberi manfaat. Loh, kata Syam'un, tahu paduka raja kalau Tuhannya ini patung, tidak bisa mendengar, melihat, tidak bisa mencelakai, tidak bisa pula memberikan manfaat. Wa kana Syam'un yadkhulu ma'al maliki 'alas sanam. Dan ketika itu adalah Syam'un ini pernah masuk bersama raja itu 'alas sanam, di mendatangi berhala-berhala itu. Wa yusalli wa yatadarra'u, dan Syam'un ini pura-pura ikut sholat dan pura-pura ikut berdoa, hatta dhannu, sehingga mereka mengira annahu ala millatihim, bahwasanya dia Syam'un ini sama ada di dalam agama mereka, satu keyakinan dengan mereka. Jadi tidak curiga karena Syam'un menyamar. Ya, kalau kamu mau berdakwah jangan pura-pura jadi pendeta, nggak boleh, murtad kamu nanti. Ya, kalau mau berdakwah jangan pura-pura digundul kepala, ditaruh balak 6 jadi biksu. Jangan, nggak boleh. Ini mungkin syariat Nabi Isa boleh untuk kepentingan dakwah, tapi syariat Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Kalau kamu ingin berdakwah, mengajak orang memeluk agama Islam, agama yang hak, sudah nampakkan bahwa kamu adalah muslim, muslim yang baik, muslim yang rahmat, muslim yang lemah lembut, tidak kasar, sehingga orang dengan sendirinya terpengaruh dengan kita dan masuk Islam. Gak usah menyamar-nyamar jadi pendeta, gak usah pergi-pergi ke gereja, gak usah. Iya, nampakkan keislaman kamu. Nah, Syam'un begitu menyamar, jadi orang gak ada yang curiga. Faqala al-maliku lirrasulain, makanya tadi kan raja mengatakan, kita tidak ada rahasia ya Syam'un ya, kamu tahu sendiri kan kita pernah masuk mendatangi patung-patung dan berhala itu, mereka nggak dengar, nggak ngelihat, nggak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Jadi kita semua tahu itu, wahai Syam'un, Tuhan kita. Iya, kata Syam'un, padahal Syam'un menolak, cuman karena menyamar saja dia supaya tidak ada yang curiga. Akhirnya raja tadi berkata kepada dua orang utusan itu, in qadara ilahukuma alladzi ta'budanihi ala ihya'i mayyitin amanna bihi wa bikuma. Raja tadi menantang lagi, jika mampu Tuhan kalian berdua yang kalian sembah menghidupkan orang mati, amanna bihi wa bikuma, kami, saya dan seluruh prajurit saya di istana ini amanna, akan beriman bihi wa bikuma, dengan Tuhanmu itu, dan kami percaya dengan kalian berdua. Qala, maka keduanya pun berkata, ilahuna qadirun ala kulli syai', Tuhan kami itu kuasa, mampu melakukan segala sesuatu. Faqala al-malik, raja tadi mengatakan lagi, inna hahuna mayyitan qad mata mundu sab'ati ayyamin. Kata raja tadi, si Amtiha, sesungguhnya di sini ada seorang anak yang meninggal dunia sudah 7 hari. Anak itu adalah wahwa ibnu Dahqan, anaknya Dahqan. Nah, wa ana akhartuhu, dan aku menundanya. Falam adfinhu, lalu aku pun tidak menguburkannya. Hatta yarji'a abuhu, sehingga ayahnya kembali pulang. Artinya anak ini meninggal sudah 7 hari, sengaja memang tidak dikubur karena ayahnya tidak ada di tempat. Sengaja kami tunda menunggu kedatangan ayahnya.
Wa kana ghaiban, dan adalah ayahnya itu memang ghaiban, tidak ada di tempat. Wa qad taghayyar, dan sungguh mayat itu sudah berubah. 7 hari tidak dikubur, membusuk badannya. Anak si Dahqan tadi. Faja'ala, karena itu permintaan raja tersebut, faja'ala, maka jadilah keduanya, si Shadiq dan si Masduq, yad'uani rabbahuma ala niyatan, keduanya pun berdoa kepada Tuhan keduanya, yaitu Allah, ala niyatan, terang-terangan di hadapan Raja Antikha. Panadhar wa Syam'un yad'u rabbahu sirran, sedangkan Syam'un yad'u rabbahu sirran, dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, sirran, sembunyi-sembunyi. Ntar curiga raja, ketahuan nanti sekongkol. Akhirnya apa? Shadiq dan Masduq berdoa di hadapan raja, ya Allah, hidupkan kembali mayat anak ini. Sam'un pergi ke belakang, mungkin bersembunyi, ikut berdoa, ya Allah, kabulkan doa keduanya itu, hidupkan anak itu. Nah, tiga-tiganya berdoa. Faqamal mayyit, setelah berdoa bangun mayat itu, tubuhnya yang membusuk menjadi kembali normal dan bangun berdiri, hidup lagi. Nah, kalau kita kayak gitu jadi hantu, tapi ini normal, hidup lagi. Waqala, dan ia berkata, si mayit tadi hidup lagi, dia berkata, bercerita, inni mayyitun mundu sab'ati ayyamin, saya telah wafat sejak 7 hari yang lalu. Wa kuntu musyrikan, dan aku dulu adalah orang musyrik. Fa udkhiltu fi sab'ati awdiyatin minan nar, lalu aku dimasukkan di 7 lembah dari neraka. Oke, sahihnya tentang pengalamannya ketika mati suri, kata orang itu. 7 hari dia mati, dan dalam 7 hari itu dia dimasukkan ke 7 lembah daripada neraka, daripada api. Wa ana uhadzirukum ma antum alaih, dan saya, kata lelaki tadi yang dihidupkan oleh utusan Nabi Isa, saya mengingatkan kepada kalian ma antum alaih, tentang agama yang kalian anut ini. Fa'aminu billah, ayo imanlah kamu semua kepada Allah, karena aku sendiri yang mengalami ketika aku mati 7 hari yang lalu itu, aku disiksa, tahu nggak? Aku dimasukkan ke dalam 7 lembah daripada api. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka kalian akan mengalami nasib yang sama seperti aku. Si mayat tadi begitu bangun dan hidup kembali, dakwah dia jadi orang alim. Apa? Dia langsung pengalaman, dia langsung mengalami, ya. Jadi akhirnya ketika bangun dia langsung iman kepada Allah, dia langsung sadar dan mengajak orang-orang yang ada di depannya untuk beriman kepada Allah supaya mereka selamat, karena dia sudah membuktikan agama yang saat ini dianut oleh mereka itu batil. Buktinya saya ketika meninggal bukannya di surga, malah disiksa di neraka, dimasukkan ke 7 lembah daripada api. Nah, makanya fa'aminu billah, maka kalian berimanlah dengan Allah. Udahlah, ini agama salah, batil, iman sudah kepada Allah. Tsumma qala, kemudian dia pun berkata, fatahtu abwabas sama, aku buka pintu-pintu langit. Fanadhartu syabban hasanal wajhi, lalu aku melihat anak muda yang hasanal wajhi, indah wajahnya. Yashfa'u lihaula'i thalatha, lelaki yang berwajah indah itu, tampan itu, memberikan syafaat kepada 3 orang ini, kata dia. Siapa? Syam'un wa hadzain, si Syam'un dan 2 orang lelaki ini, Shadiq dan Masduq. Artinya ketika pintu langit dibuka, aku melihat di situ ada lelaki yang berwajah tampan, dan lelaki itu memberi syafaat kepada 3 orang ini, sehingga doa 3 orang ini dikabulkan sama Allah berkat lelaki itu. Nah, dia melihat karena dia waktu itu ada di alam barzakh sebelum dia hidup. Wa asyara biyadihi ila sahibaih,
Dan lelaki yang dihidupkan kembali tadi sambil menunjuk dengan tangannya ke arah dua orang sahabat Syam'un, Shadiq dan Masduq. Wa ana, dan saya, kata lelaki tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah wa kalimatuh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Isa adalah ruhnya Allah, maksudnya ruh yang ditiupkan oleh Allah melalui Jibril ke rahim Maryam, wa kalimatuh, dan kalimatnya Allah. Akhirnya dia pun mengumumkan keimanannya. Fa'ajibal maliku min dzalik, maka raja pun tambah heran dari peristiwa itu. Falamma alima Syam'un anna qawlahu qad athara fil malik akhbarahu bil hal. Maka ketika Syam'un sudah mengetahui bahwasanya perkataan perkataan mayat yang hidup kembali tadi itu qad athara fil malik, sungguh telah memberikan kesan di hati sang raja, akhbarahu bil hal, maka Syam'un pun memberitahukannya kepada si raja bil hal, dengan keadaannya bahwa dia ini wa annahu rasulu Isa, bahwasanya dia utusan Nabi Isa, dan dua orang ini memang sebenarnya adalah sahabat saya. Jadi rahasia yang selama ini disembunyikan dijelaskan oleh Syam'un, karena Syam'un melihat raja ini sepertinya sudah terkesan, sudah terpengaruh dan mau sadar dengan cerita orang yang mati yang dihidupkan kembali itu. Wada'ahu, dan Syam'un pun mengajak raja tadi, fa'amanal malik, maka raja itu pun beriman, mau dia beriman. Wa amana ma'ahu qaumun wa kafara akharun, dan akhirnya ikut serta sekelompok orang beriman bersama raja. Rajanya beriman, prajuritnya pun ikut beriman, tapi ternyata tidak semua. Wa kafara akharun, dan yang lainnya masih banyak yang kufur. Wakila, ada lagi yang mengatakan bal kafaral malik, bahkan rajanya pun tetap kufur, ingkar, tidak mau beriman. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau pendapat pertama tadi, rajanya beriman dan segelintir daripada anak buah atau rakyatnya ikut beriman bersamanya. Tapi banyak juga yang tidak mau beriman. Wa ajma'a ala qatlir rusul huwa wa qaumuh. Menurut versi yang mengatakan Raja Amtikha ini tidak ikut beriman, dia pun sudah bersepakat bersama dengan kaumnya untuk membunuh atau menghabisi utusan Nabi Isa ini. Fabalagha dzalika Habiban wa huwa ala babil Madinah. Lalu kemudian kabar berita itu sampai ke telinga Habib. Habib itu siapa? Habib An-Najjar tadi. Habib An-Najjar tadi. Wa huwa ala babil Madinah, dan Habib itu ketika itu ada di pintu gerbang kota Antiokhia tadi. Faja'a yas'a ilaihim, maka datanglah Habib itu sambil berlari-lari ilaihim, ke arah mereka, wa yudzakiruhum, dan mengingatkan mereka yang ingin membunuh tiga utusan Nabi Isa tadi, wa yad'uhum ila ta'atil mursalin, dan mengajak mereka kepada untuk mentaati utusan Nabi Isa itu. Jadi si Habib An-Najjar ini yang punya anak sakit-sakitan selama bertahun-tahun, dan kemudian didoakan dan diusap oleh Shadiq dan Masduq tadi, kemudian sembuh, dia beriman. Dia bahkan orang pertama yang beriman di daerah Antiokhia itu. Nah, jadi si Habib ini langsung lari-lari mendatangi kaumnya ketika akan membunuh tiga orang utusan Nabi Isa, Syam'un, Shadiq dan Masduq. Dia langsung mengatakan, ini orang baik, ini orang benar, sudah kalian ikut saja beriman bersamanya, ini adalah utusan yang benar, dan ikuti saja, patuhi saja, karena dia membawa agama yang hak. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, di dalam ayat selanjutnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pelajaran besok hari insyaallah, tafsir ayat berikutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a
Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti orang-orang seperti dia yang tidak pernah meminta kepada kalian imbalan ala risalatih, atas diutusnya dia, wahum muhtadun, dan mereka itu berada di dalam petunjuk. Insyaallah kita akan lanjutkan pada besok hari. Jadi jelas dengan membaca tafsir ini bahwa dua orang yang dimaksud itu adalah utusan Nabi Isa, namanya Shadiq dan Masduq. Itu yang dimaksud dengan id arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Setelah didustakan dipukuli dan dipenjara. Fa'azzazna, lalu kami pun menguatkan, boleh takhfif azazna, boleh tasydid azzazna, ay qawwaina. Siapa yang dikuatkan? Al-itsnain, dua orang tadi, bitsalitsin, dengan mengirim orang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun, lalu mereka mengatakan sesungguhnya kami ini diutus kepada kalian. Insyaallah ayat yang ke-15 kita baca besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman-pemahaman dari dalam hati kita dan pemikiran kita terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan ikhlas dalam beramal. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.